Udah seharian beraktivitas di luar rumah, entah itu bekerja, sekolah, atau mungkin aktivitas dalam rumah kayak bersih-bersih rumah. Lalu kamu pengen self reward, yaitu ngegame sesuai dengan hobi ya. Dan kenyamanan adalah prioritas utama. Jadi kamu perlu mempertimbangkan sebuah gadget buat kamu para gamer, pencinta game, di mana alat itu akan sangat berguna di semua game kamu. Hampir semua game kamu, yaitu Direwolf dari FlyDigi, sebuah gamepad terbaru dari FlyDigi Indonesia yang kamu mesti tahu. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini kita bahas sebuah gamepad yang nyaman banget kalau kamu suka ngegame kayak saya. Jadi, yuk kita langsung aja unboxing bentar aja. Nah, untuk boxnya warna hitam, ada action warna biru gelap di sini seperti biasa FlyDigi, dan isinya ada gamepad dan kabel Type A to C. Tidak lupa ada kitab yang ya bolehlah dibaca-baca dan jangan sampai hilang ya, karena di situ banyak cara-cara menu pengaturan dan segala macam. Lalu tentu aja ada gamepadnya sendiri. Gamepadnya berwarna putih, ada two-tone ya, jadi putihnya agak abu-abu dan ada abu-abu yang lebih gelap lagi. Jadi secara tone-nya ini tuh rasanya kayak feel-nya kalem banget, putih. Saya suka sih. Secara genggaman juga enak dan mirip kayak gamepad dari FlyDigi sebelumnya, kayak yang saya review kemarin. Enak, pas, dan dia memiliki layout dari Xbox. Dan secara Direwolf ini adalah sebuah gamepad yang paling terjangkau ya setahu saya dari FlyDigi. Tapi ingat, FlyDigi ini kayak brand yang termasuk tier atas ya. Jadi, walaupun dia cuma entry levelnya FlyDigi, tapi yang diberikan no play. Pertama, kamu udah dapat dongle yang bisa diklaim bisa 1000 polling rate. Bisa juga ya koneksinya pakai Bluetooth atau pakai kabel. Dari layout depan kita bisa melihat bahwa di sini tuh lampu RGB-nya tidak ada, jadi cuma ada lampu indikator aja. It's okay, it's fine. Karena kalau kita ngegame kan kita nggak lihat gamepadnya ya, kita lihat layar ya. Terus di bagian belakang ada dua buah tombol makro, M1 dan M2 sebagai kelengkapannya. Lalu memiliki finishing yang matte ya, jadi di tangan itu keset dengan ada bagian striping yang ada glossy-nya berpola. Di bagian gripnya juga terasa kasar, jadi waktu kita pakai akan terasa gigit dan menggenggam lebih enak. Ini secara layout sih FlyDigi udah enak sih di tangan sih, no complaint. Analog udah Hall effect tentunya, bagian LT dan RT-nya juga udah enak. Dan yang namanya FlyDigi selalu datang dengan software yang bagus. Ini salah satu software gamepad terbaik yang pernah saya coba ya. Untuk komputer ada namanya FlyDigi Space Station, terus untuk yang Android, mobile, iOS itu ada namanya FlyDigi Gaming Center. Nah, untuk yang settingan desktopnya, ini menunya komplit banget. Kamu bisa ngatur apapun, joysticknya juga bisa kamu ubah ke rectangle atau circle dengan error yang sangat kecil banget. Untuk mapping dan gyro juga ada ya, mau kamu apply di game PC, mau kamu apply di game mobile kayak Android ataupun iOS, ini bisa ter-apply ke semua game. Karena dia gyronya bisa langsung ngelink ke analog yang kanan. Dan ini bisa kamu ubah-ubah ya, mau kamu buat FPS maupun racing. Jadi untuk customisasi settingannya FlyDigi merupakan satu yang terbaik yang pernah saya coba. Terus kalau ada teman-teman yang tanya, "Bang, ini berapa bang delay-nya bang?" Ini waktu saya tes ya sama software Xbox ini, dia ada rata-ratanya ada di bawah 1 ms, jadi 0,9 ms. Ya, pokoknya cepet lah kalau kamu pakai dongle, no delay, udah sangat responsif banget, sudah sangat enak. Terus kalau polling rate-nya ini bisa dicatat di softwarenya tertulis ada di 1000 lebih ya, jadi secara klaim ini udah lebih ya, udah lebih bagus. Untuk tombol-tombolnya di sini bisa kamu dengar suaranya ya. Untuk suara tombolnya ini lebih senyap sih dibandingkan dengan Vader 4 Pro yang kemarin baru saya review. Dia clicky ya, micro switch ya. Tapi kalau yang Direwolf 3 ini dia lebih quiet. Dan it's okay, it's fine, tetap enak-enak aja. Cuma kalau dibandingkan dengan seri atasnya, yang Direwolf ya, yang lebih mahal ya, ini memang nggak ada bagian penguncinya di LT-RT-nya. Cuma di bagian
belakangnya sini nggak ada kuncinya ya, jadi kita nggak bisa pakai yang one click aja. Biar lebih pendek aja gitu tombol RT, LT-nya. Ya saya rada sayang sih di bagian itu ya, tapi waktu saya coba ngegame di game PC maupun Android, ternyata juga enggak kenapa-napa juga sih. Masih enak-enak aja. Terus untuk game Android dan game iOS dan untuk mappingnya, tadi kamu harus install aplikasi yang namanya FlyDigi Game Center, dan di situ mappingnya komplit banget. Tidak ada tombol yang nggak bisa kamu pencet. Bahkan dengan software itu, kamu bisa bikin FlyDigi Direwolf 3 ini sampai kayak mouse. Jadi ini fitur yang memang udah pernah saya bahas ya di seri atasnya, yang Vader 4 Pro, dan ini diberikan juga di seri bawahnya. Jadi lumayan nggak pelit sih kalau FlyDigi menurunkan fitur-fiturnya ke level yang ada di bawahnya. Ya, intinya ngegame pakai FlyDigi Direwolf 3 ini tuh enak banget, nggak ada masalah. Jujur aja, saya sering main ini buat Mobile Legends sama game PC. Kalau untuk game PC, saya suka ya, karena dia tuh udah nggak berat, enteng, suaranya senyap, dan gyronya untuk game tembak-tembakan kayak Resident Evil 4 dan lain-lain, itu enak banget. Presisi, akurat, dan bisa kamu adjust juga gyronya. Jadi kamu bisa nge-aim pakai gyro, nggak melulu harus pakai analog yang sebelah kanan. Itu enak banget. Dan bahkan ketika di Android Mobile, saya main PUBG juga melakukan hal yang sama, PUBG Mobile. Dan jujur aja, ini saya lagi sering main Mobile Legends Bang Bang lagi. Dan saya juga pakai ini lagi. Kenapa saya pakai gamepad ini untuk main Mobile Legends? Karena ketika saya main Mobile Legends tanpa gamepad, itu jempol saya, ototnya terasa nggak enak. Ini saya curhatin dari dulu ya. Memang saya tuh kalau main lama-lama di mobile, waktu megang itu kayak ototnya tuh ada yang kena, nggak enak gitu lah. Nah, sedangkan kalau saya pakai gamepad, jarinya akan lebih sehat, nggak kena masalah otot saya. Akhirnya saya main ini, MLBB, dan saya lagi pakai Hero Cici, dan dengan gamepad Direwolf 3 ini bisa menghandle semua tombol yang ada di sana. Mau makro, mau ngasih emote, itu juga bisa. Semua tombol yang pengen kamu klik juga bisa ya, kalau kamu aktifkan flying mouse-nya. Nah, itu yang saya suka di FlyDigi. Kalau masalah software, selalu paling mateng, selalu no play-play ya, selalu enak sih. Saya rasa untuk harga segini, ini patut kamu pertimbangkan ya, apalagi kamu yang suka ngegame di mobile maupun di konsol. Karena ini akan enak banget, udah ke-detect di mana-mana, secara software juga udah berjalan secara natif ya. Jadi tuh compatibility-nya tuh bagus banget. Beda kayak gamepad-gamepad lain yang pakai software third party yang ya kadang ada yang nggak kena, ada yang fiturnya nggak jalan lah, tau lah ya. Tapi kalau FlyDigi udah selalu datang dengan posisi komplit ya, hardware-nya bagus, software-nya bagus, update-nya juga sering. Jadi segitu review saya tentang FlyDigi Direwolf 3, sebuah gamepad terjangkau dari FlyDigi yang saya rasa sih secara fitur tidak disunat terlalu banyak. Jadi segitu aja reviewnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Baterainya juga awet sih. Udah saya pakai tiap malam 3 jam. Selama 2 hari juga belum ngecas sampai sekarang. Tapi ya itu, saya suka banget main Mobile Legends di sini.